Dua ini poin yang paling penting. Yang pertama, bahwa ini Siang bukan kerajaan tapi wilayah daripada Barasa, di mana Siang ini pusat pemerintahan dari Karesiang. Bagaimana kabar ini? Piala Dunia kemarin, bosku. Hancur juga. Kalau saya kan cuma sekedar pengamat, bukan pendukung nih, karena 16 besar gugur dulu nih barangkali dia tidak lanjut juga. Allah Akbar. Jadi mau di tahun baru lagi nih, apa ini sudah juga ini bikin ini tahun baru ini. 2023, sisa berapa hari Mami? Harus ada persiapan untuk tahun baru. Jadi begini depan lo, ini kan memang banyak orang kadang berdasarkan tutur atau sumber yang kurang valid, masih bingung membedakan biasanya tentang kerajaan, yang mana Kakarengang, yang mana yang dimaksud itu Dampang, yang mana Karampang, yang mana Kasuiang. Iya, dasar-dasar di sini juga ini yang biasa, yang banyak orang tidak pahami sampai mengklaim dirinya bahwa kami ini wilayah kerajaan. Kami ini adalah sebuah kerajaan, padahal adalah hanya sekedar Kakarengang. Ya itu. Karena banyak Kakarengang setelah masuk Hindia Belanda 1816 ya, itu kan dibentuk jadi region semua. Dan banyak juga kerajaan jadi region semua. Jadi ini kadang juga yang merasa karena sama-sama region dan lupa asalnya bahwa mereka adalah sebuah Kakarengang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting juga itu saya perhatikan itu depan lalu ini bagaimana Dik? Saya bingung masalah Kakarengang ini sama kerajaan. Nah, sama itu yang iya. Kemarin yang heboh di grup itu. Iya. Apa itu lagi? Yang masalah Siang ini, kerajaan Siang tuh. Kerajaan Siang Pangkep. Ya, Tapi Pangkep di sini tidak masuk Sigeri, enggak. Yang dimaksud di sini beda. Pangkajene lain Sigeri. Oh. Jadi, itu dahulunya itu kalau masing-masing itu satu kabupaten. Sekarang jadi satu kabupaten. Satu kabupaten sekarang, tapi dulu itu di zaman kolonial. Iya. Iya. Segeri lain kabupaten sendiri. Iya. Artinya ada Karaeng di situ. Sigeri. Iya. Pangkajene lain. Oh, Pangkajene juga beda. Pangkajene juga beda. Oh. Mandalika lain. Oh, Mandalika di situ juga. Iya, Mandalika juga lain. Oh, Mandalika. Labakan juga lain. Oh, Labakan juga lain. Sekarang satu kabupaten jadi terakumulasi nih Labakan, Pangkajene mah. Oh. Kan? Iya. Tapi tadinya itu masing-masing, dia berdiri masing-masing. Iya. Distrik, dia jadi satu-satu distrik. Iya. Beda-beda anunya penguasanya di situ. Iya. Jadi ini menurut kita ini lalu Siang ini kerajaan atau Kakarengang saja atau Kasuiang kah, atau dia berbentuk apa ini? Kalau berdasarkan narasi yang sejarah ya. Catatan Belanda Iya. yang sempat diposting itu, di situ kan sudah jelas bahwasanya penguasa yang menjadi bupati di Pangkajene ini, maksudnya di Siang ini, adalah turunan daripada Raja Barasa, Kareng Barasa. Nah, arti
artinya Iya, Karelori Barasa maksudnya nih barangkali atau ya. orang yang berbeda atau sama, itu saja turun temurun Karelori Nah, Barasa. iya, seandainya ada kerajaan Siang sebelumnya, Iya, kenapa bukan turunan daripada Kare Siang yang angkat menjadi menjadi pelanjut. pelanjut? Kenapa harus mencari turunan daripada Karelori. Kare Barasa? Jadi kita tidak bicara Kare Loi di sini, tapi Kare Kare Barasa. Sembang. Entahkah ini Kare Barasa yang di abad ke-17 ini Iya. adalah turunan daripada Kare Loi Barasa. Iya. Karena sebelumnya itu jauh sebelum di abad-abad sebelumnya maksudnya Iya. Kare Loi Barasa ini sudah disebut-sebut. Jadi mungkin itu saja yang turun, tapi Kare Loi-nya itu sudah tidak ada. Loi-nya, sifat Loi-nya Iya, itu sudah hilang. Sudah hilang lah. Iya. Tapi itu Tongki ini Iya. yang turun menjadi Kare Barasa. Nah, inilah Kare Barasa ini sebagai penguasa di sana, di Siang ini, di Pangkajene. Termasuk wilayah Barasa. Iya, jadi Pangkajene, nama Pangkajene itu Belanda yang buat itu, yang namakan itu. Oh, Pangkajene itu. oh, Belanda yang apa? Ya. Yang menamakan itu kampung di daerah itu sebagai Pangkajene. Pangkajene setelah berdirinya setelah berdirinya pos semacam barak polisi di situ. oh, begitu. Pos jaga, pos Ya. keamanan. Pos keamanan, bukan sekedar pos apa kalau yang lebih dari kalau kayak Benteng-benteng kecil lah. kayak kompi begitu, polisi, Iya. polisi di Iya, situlah iya. ditempatkan berdiri itu Iya. dinamakan lah itu Pangkajene. Jadi, Atau ke Pangkajene ini diambil Belanda karena memang posisi pos yang dia bangun ini berdasarkan sungai yang apangka atau bagaimana? Nggak ada juga penjelasan di situ. Tidak Nggak ada. ada. Ya, hanya Belanda menamakan ini. menamakan di situ, baru ada nama Pangkajene di situ setelah berdirinya itu setelah dia ditempatinya itu sebagai pos polisi di situ. Oh, jadi oke, kita analisa lagi ini. Berarti ini sebelum Pangkajene Siang namanya. Nah, ini Siang ini Iya. ada satu kampung Dekat dengan Pangkajene atau bagaimana? di dekat Di situ Tonji? di situ Iya. pokoknya di sekitar situ. Iya. Ada nama memang kampung namanya kampung Siang. Iya. Makanya itu ketika ini dibilang Karanggalu ini dipasang di situ sebagai perwakilan dari penguasa di daerah situ. Iya. toh, Ini Karanggalu dari mana ini? dari Goa kan? Itu Dari kan Goa. dari bangsawan Goa itu. Iya. Kenapa bisa dipasang? Nah, karena kan dia daerah ini kan ketika Barasa dikalahkan. Oh, dikalahkan oleh sama Goa. Ketika Barasa dikalahkan oleh Goa. Iya. Makanya Karanggalu di situ yang Ditempatkan. menjadi, iya, sebagai penguasa di situ. Pertanyaannya begini, Depalalu, sebelum lanjut. Berarti pusat pemerintahan bisa jadi di Siang atau Di Siang. di Siang? Iya, di Siang ketika yang pertama Karanggalu pertama masih di Barasa. Masih di Barasa. Dia tinggal di Barasa. Di Barasa. Iya. Tapi setelah diganti Iya. turunannya anaknya dan turunannya lah. Karanggalu. Iya, Karanggalu kedua. Iya. Itulah yang tinggal di Siang. Jadi Di Siang. Karanggalu ini ketika dia menjabat di sana sebagai penguasa di Iya. sana, inilah yang juga disebut sebagai Kare Kare Siang. Siang. Karena berkedudukan Karena di dia Siang. tinggal di Siang, dialah ini yang membentuk sebuah lembaga yang membentuk adat di sana, Dewan Adat. Karanggalu ini. Karanggalu ini dinamakan itu Tondo apakah? Iya. Siang. Dialah yang membentuk ini. Iya. Inilah lembaga yang dia bentuk Iya. inilah setelah Karanggalu ini diusir, artinya Oh, diusir. setelah dikuasai setelah perang Makassar kan, Iya. setelah perang Makassar Nah, terjadi kekalahan Goa. kekalahan Goa, inilah Karanggalu ini artinya diusir dari sana atas bantuan Arupalaka ini. Iya. Diusir dari sana, kemudian dipasanglah ini Joro. Siapa ini Joro? Inilah yang Joro ini adalah keturunan Karang Barasa, pengganti daripada Karanggalu di sana.
Nah, tapi di anunya ini lembaganya ini kekarengan ini lembaga kekarengannya Yang sudah dibentuk yang sama disebut Karengan lu ini tetap dipertahankan. masih ada. Inilah yang dipertahankan. Makanya ketika Joro ini dipasang sebagai penguasa di sana, dia disebut sebagai Lok Musiang. Kenapa? Bukan Karen Siang, tapi Lok Musiang. Ini karena dia sudah dibawa daripada sudah menjadi tanah pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Kenapa bukan bergelar Karesiang? Lo mau di situ? Tidak bisa karena memang artinya ini kan tanah sudah dikuasai, sudah menjadi milik Hindia Belanda, FVC, Hindia Belanda, company itu PVC. Nah dia juga di situ dipasang sebagai ketua suku, makanya toh sebagai ketua suku atas orang-orang sana. Nah inilah disebut Lok Musiang. Nah, tapi lembaga yang sudah ada sebelumnya yang sudah dibentuk oleh Karengan Luk Karesiang tetap dipertahankan. Nah, itulah yang turun temurun. Oh, jadi yang turun temurun sebenarnya ini Ilok dari Karen Barasa. Bukan dari Karesiang. Bukan dari Karesiang. Bukan dari Karengan Lu. Bukan turunannya Karesiang. Tapi turunan dari Karen Barasa. Oh, jadi bisa disimpulkan dua ini poin yang paling penting. Yang pertama bahwa ini Siang bukan kerajaan tapi wilayah daripada Barasa, di mana Siang ini pusat pemerintahan dari Karesiang. Tapi Barasa ini menurut dia kerajaan atau apa istilahnya? Kalau ketika itu berbicara Karen Barasa yang dikalahkan oleh Goa adalah Karen Barasa. Sebelumnya itu masih istilahnya masih Karen Lori Barasa. Yang jelas kalau kita berbicara Karen Lori sama ketika kita berbicara Karen Lori misalnya di Bajeng. Iya di Bajeng, artinya itu merupakan itu adalah penguasa yang menguasai sekian luas wilayah. Tapi tidak berbentuk kerajaan. Tidak, secara gaukang, secara pemerintahan. Bisa lah dikategorikan. Bisa masuk kategori itu. Walaupun bukan tidak seperti artinya kerajaan di luar sana ketika kita tidak bisa kita menyamakan. Iya betul, karena tapi dia sudah bersifat sebagai seorang penguasa atau raja bisa lah dikategorikan seperti itu. Artinya penguasa tertinggi lah. Karena standar kosakata kerajaan itu kan bukan dari kita, dari Eropa kan, dari luar. Kita kan punya hanya kakarengan saja. Artinya begini, satu saja yang bisa kita ambil anu ini. Maksudnya ketetapan. Ketika kita berbicara raja, artinya raja namanya raja adalah penguasa tertinggi di suatu wilayah. Ketika ada di atasnya berarti bukan raja namanya. Betul. Nah, seperti itulah ketika terjadi Barasa ini, ketika Karen Barasa berkuasa, artinya tidak ada di atasnya, dia sebagai dia puncaknya. Makanya kita bahasakan dia bisa makanya Siang ini makanya Siang tidak bisa dikategorikan sebuah kerajaan karena masih ada raja puncaknya, masih ada Goa di atasnya. Karena lu memang penguasa di Siang pada saat itu dan bergelar Karesiang. Tapi ada raja Goa sebagai di atas. Dia tunduk pada raja Goa. Begitu. Betul. Ini membanyak tidak mengerti. Ketika Joro ini Joro ditunjuk. Joro memang sebagai penguasa di sana, tapi ada POC di atasnya. Dia cuma duduk di situ sebagai Lokmo. Didudukkan sebagai penguasa di situ. Tapi ini tanahnya sudah tanahnya POC. Sudah masuk daerah wilayah residen. Residen. Provinsi. Istilahnya di situ provinsi. Provinsi Utara. Nah, ini banyak orang bingung ini. Jadi penjelasan ini tidak menganulir, tapi apa yang kita sampaikan ini sekedar bahan pertimbangan bahwa kebenaran sejarahnya sebenarnya begini.
Artinya begini. Lebih labir ki orang kapan? Ada karaeng di sana, tidak ada yang menyangkal itu. Iya, betul. Ada karaeng, Iya. ada karaeng di sana. Di Iya. sana ada karaeng. Iya, betul. Di sana ada karaeng. Iya. Tapi kalau ketika kita berbicara bilang karaeng baras, misalnya tuh karaeng Siang ini adalah kerajaan Siang. Kerajaan Siang. Ini yang tidak bisa karena tidak ada catatan yang seperti itu. Yang menyatakan itu adalah kerajaan Siang. Iya. Tapi ini kan disebut Siang saja. Apa ya? Di Lontara Patirilo di catatannya satu yang tahun 1544 Antonio Di Pepa. de Pepa kan? Iya kan katanya mengunjungi Siang. Siang. Dong? Siang. Mengunjungi Siang pada saat itu artinya kan tidak berbicara ketika dia seandainya dia bilang Raja Siang, dia bertemu dengan Raja Siang. Oke. Itu berarti jelas ada. Ada. Ini kan mengunjungi Siang, tidak sama. Dia dua di situ. Beda redaksinya. Dua dia. Ya, Dua Antonio dia. de Pepa ini yang menyampaikannya. Iya, dua dia sebut di situ. Mengunjungi Siang dan Dan bertemu dengan Raja, Raja Supa. Supa. Jelas disebut Raja Supa. Berarti Supa kerajaan. Jelas Supa kerajaan. Iya. Siang tidak disebut. Iya, betul. Tidak disebut rajanya, Betul. cuma disebut nama tempat. Iya. Iya. Mengunjungi Supa dan bertemu mengunjungi Raja Supa dan Siang. Siang hanya disebut kampung Siang saja tidak bertemu. Tempat. Oh, Dia begitu. menunjuk tempat di sini. Seandainya dia bilang saya bertemu Raja Siang dan bertemu setelah itu bertemu Raja Supa, berarti Siang kerajaan dan Supa kerajaan. Tapi Iya. dia cuma sebut Siang saja. Oh gitu deh. Jadi dua alasan ini. Iya. Dan itulah yang bisa kita jadikan patokan kan. Yang keterangan itu dari Iya. Antonio dengan keterangan yang catatan Belanda ini Iya, catatan ketika mendirikan Iya, pos ini. keamanan di Iya. Pangkaje ini. Iya. Ketika misalnya itu tadi kembali ke tadi. Susah ya, banyak yang tidak terima kalau ini susah. Hah? Karena sudah terlanjur diumumkan jadi kerajaan. Jadi Kakarengan Siang betul. Ya, Artinya ada Siang Kakareng. Kakarengan di sana Ada, tapi Nah itulah yang dari tadi. Yang diambil dari turunannya Joro yang berturut-turut turunannya itu Joro itu turun sampai dia sampai di abad di 1800-an. Oh, Masih itu benar. berlangsung itu iya. Dari Joro ini Dari karena Lori Joro. bangsa dia